Kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Skandal korupsi yang disinyalir ngelibatin banyak pihak ini bakalan dilimpahin ke satu orang doang, yaitu Ahok. Karena dia udah menyatakan siap ngebongkar skandal korupsi ini. Selain Hotman Paris, ada lagi nih manusia sotoy. Pak Ahok, saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai komisaris utama Pertamina 2019 sampai 2024? Sebelum Ahok menjabat, Pertamina rugi 11 triliun. Skandal korupsi Pertamina dari tahun 2018 sampai tahun 2023 yang katanya itu melibatkan beberapa konglomerat dan para pejabat itu parah banget kalau menurut gua. Mulai dari tingkat bawah sampai pejabat paling tinggi di pemerintahan waktu itu. Nah, siapa tuh pejabat yang paling tinggi waktu itu? Siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi? Saya dengar isunya, kita butuh 800 ribu lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai 2-4 dolar per barrel. Per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat 2 dolar per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Skandal korupsi yang disinyalir ngelibatin banyak pihak ini bakalan dilimpahin ke satu orang doang, yaitu Ahok. Karena dia udah menyatakan siap ngebongkar skandal korupsi ini. Harusnya bangsa ini berterima kasih ke Ahok yang mau ngebongkar skandal korupsi ini. Tapi sayangnya, abis dia menyatakan siap ngebongkar skandal korupsi ini, hidup Ahok justru dalam bahaya. Karena kelihatannya dia bakalan dijadiin kambing hitam atau dikorbankan dengan cara apapun. Karena kelihatan banget ada orkestrasi dari pasukan buzzer Jokowi untuk mengkambing hitamkan Ahok dalam skandal korupsi Pertamina ini. Dan pasukan buzzernya Jokowi ini gak mungkin gerak kalau gak ada instruksi dari juragannya. Logikanya nih ya, gak mungkin si Jokowi gak tahu tentang skandal korupsi ini. Kalau nilai korupsinya masih puluhan atau ratusan juta, mungkin Jokowi gak ngeh. Tapi ini sampai 1000-an triliun, bos. Nggak mungkin presiden nggak tahu. Apalagi si Jokowi ngaku kalau dia itu sering banget dapat laporan intelijen. Dan yang namanya intelijen, semut di dalam lubang aja bisa ketahuan. Apalagi korupsi yang jumlahnya 1000-an triliun. Mungkin itulah sebabnya kenapa Jokowi nyuruh para buzzernya buru-buru alihin isu ini ke Ahok. Nah, supaya isu ini nggak nyampe ke dia duluan, metode serangan mereka adalah kill the messenger atau bunuh si pembawa pesan. Bunuh di sini maksudnya adalah bunuh karakternya. Supaya apapun yang diomongin itu nggak lagi dipercaya publik walaupun itu adalah kebenarannya. Ini adalah metode yang klasik yang terus dipakai dari zaman dulu pas gua masih ngedukung Jokowi dan ternyata masih dipakai sampai sekarang. Siapapun lawannya Jokowi bakalan dicari kelemahannya. Kalau nggak nemu kelemahannya, bikin fitnah, karang cerita, pakai buzzer dan influencer yang banyak. Terus kondisiin media. Pokoknya lakuin semua cara untuk menghancurkan kredibilitasnya ini orang. Terus kenapa Ahok yang dijadiin sasaran tembaknya? Karena Ahok megang bukti keterlibatan orang-orang penting dalam skandal korupsi ini. Dan Ahok juga punya nyali buat ngebongkar skandal ini. Nah, nyali inilah yang bikin kubu sebelah ketakutan. Makanya mereka sekarang lagi nyoba ngancurin kredibilitasnya Ahok. Supaya ntar pas Ahok bersuara, nggak ada yang percaya. Cuman buat gua, kalau pilihannya itu disuruh percaya Jokowi atau Ahok, udah jelas gua bakalan percaya Ahok daripada Jokowi. Menurut gua, narasi buzzer Jokowi kali ini go to the bloknya maksimal dan terlalu gampang buat dibantah. Gini ya, Ahok itu jabatannya cuman komisaris utama. Dan sebagai komisaris, wewenang Ahok itu cuman ngawasin dan bawelin kalau ada yang nggak bener. Tapi dia nggak bisa pecat pejabat dan nggak punya kewenangan untuk pecat direksi yang bermasalah.
Jadi kalau ada yang bilang Ahok bisa pecat pejabat, itu agak sengklek otaknya itu. Jelas-jelas komisaris dan direksi BUMN itu yang ngangkat adalah Menteri BUMN. Jadi yang bisa pecat ya Menteri BUMN-nya atau Presiden. Nyuruh komisaris untuk pecat direksi itu sama aja kayak nyuruh DPR pecat menteri. Ya nggak bakalan bisa. Karena yang bisa pecat menteri ya cuman Presiden. Nah, gue rasa mereka sebenarnya tahu rules ini, tapi pura-pura nggak tahu. Feelingnya gue, nggak mungkin juga Jokowi nggak terlibat dalam skandal korupsi Pertamina ini. Secara 2 orang ponakan Jokowi itu menduduki jabatan penting di Pertamina. Dan Jokowi juga udah terbukti suka memanfaatkan keluarganya untuk kepentingan dirinya atau untuk kepentingan anak-anaknya. Kayak kemarin pas mau Pilpres, dia manfaatin adik iparnya yang jadi hakim di MK. Nah, bisa jadi keponakannya yang di Pertamina ini juga dimanfaatin. Ditambah lagi, salah satu komisaris Pertamina, Patra Niaga, tempat terjadinya korupsi, skandal korupsi itu, adalah istrinya Arief Rashid. Dan Arief Rashid adalah sosok loyalis Jokowi dan juga pendukung garis kerasnya Gibran di Pilpres 2024 kemarin. Jadi, udah jelas kan kecium bau-bau amis keterlibatan Jokowi dalam skandal korupsi ini. Dan karena skandal ini, gue langsung flashback dan keinget lagi sama omongan si Budiari yang bilang kalau sampai kalah Pilpres, semua bakalan masuk penjara. Apakah skandal Pertamina ini yang dimaksud atau ada yang lain? Dan gosipnya lagi nih, duit hasil korupsi ini sebagian ada yang dipakai buat kampanye Jokowi di 2019 kemarin. Nah, kalau info itu benar, no wonder lah kenapa pasukan buzzernya Jokowi ini kayak kebakaran jenggot ngadepin skandal korupsi Pertamina ini. Nah, selain itu, ada juga yang sempat bikin gue bingung. Seorang komisaris utama berwenang mendiskors direksi. Mendiskors direksi untuk sementara, baru kemudian dibawa ke RUPS. Kenapa juga tahu-tahu Hotman Paris ini ikut-ikutan nyerang Ahok? Kan dia bukan buzzernya Jokowi. Di konten itu si Hotman bilang dia udah puluhan tahun ngurusin hal-hal kayak gini. Jadi dia ngerasa udah paham banget lah tentang wewenang komisaris. Dia bilang kalau komisaris itu bisa mendiskors direksi. Mungkin wewenang itu bisa dilakuin kalau di perusahaan swasta. Tapi Pertamina kan perusahaan negara. Yang namanya perusahaan negara atau BUMN, itu setahu gue komisaris dan direksinya diangkat sama Menteri BUMN. Dan yang namanya komisaris di BUMN itu statusnya pekerja atau karyawan juga. Yang punya perusahaan, ya pemerintah. Karena pemodalnya juga pemerintah. Tugas komisaris di BUMN secara garis besar itu mewakili pemerintah untuk ngawasin jalannya perusahaan milik negara itu. Jadi kalau ada direksi yang nggak benar, komisarisnya cuma bisa lapor ke pemerintah. Dalam hal ini, ya laporan ke Menteri BUMN-nya. Direksinya mau diapain, ya itu terserah Menteri BUMN-nya. Sedangkan di perusahaan swasta, umumnya komisaris itu adalah pemodalnya sendiri. Artinya apa? Dia adalah pemilik perusahaan. Jadi kalau komisaris di perusahaan swasta itu bisa mendiskors direksi secara langsung, ya itu sah-sah aja. Lah wong itu perusahaan dia sendiri, ya suka-suka dia. Gue yakin si Hotman Paris sebenarnya tahu soal ini. Tapi mungkin dia pura-pura nggak tahu. Karena kan kelihatan tujuannya yang penting nyerang Ahok. Terus kenapa dia jadi ikut-ikutan nyerang Ahok? Jadi gini, ada yang bilang ke gue kalau skandal korupsi segede ini pasti melibatkan banyak pihak. Dan ada dugaan kuat kalau skandal korupsi ini melibatkan salah satu konglomerat. Dan konglomerat itu adalah salah satu kliennya Hotman Paris. Gimana? Udah paham kan kenapa dia ngegas duluan? Jadi sama kayak buzzernya Jokowi. Si Hotman Paris ini kayaknya juga melakukan serangan duluan. Mungkin tujuannya untuk ngalihin perhatian publik supaya jangan sampai kecium ada keterlibatan klien konglomeratnya itu.
Karena kayaknya buzzer Jokowi dan Hotman Paris menggunakan filosofi pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, abis dijelasin kayak gitu, gue jadi agak ngerti kenapa sih Hotman Paris bikin konten nyerang Ahok berturut-turut di timelinenya kayak jadwal minum obat. Sehari bisa 3-4 konten tuh. Dan katanya si Hotman ngontennya juga dalam keadaan sakit dan lagi berobat di Singapura. Coba lu pikirin. Kalau nggak ada sesuatu yang gede banget, gue rasa nggak mungkin si Hotman Paris bela-belain konten dalam keadaan sakit. Jadi menurut gue, untuk isu skandal korupsi Pertamina ini, baik itu Hotman Paris atau buzzernya Jokowi, itu punya kepentingan yang sama. Sama-sama mengamankan kepentingan seseorang. Dan untuk Hotman Paris, cepat sembuh ya bang. Selain Hotman Paris, ada lagi nih manusia sotoy. Pak Ahok, saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai komisaris utama Pertamina 2019 sampai 2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah? Tolong jawab Pak Ahok. Lebih saya apresiasi lagi kalau dulu dia pada saat Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina buka-bukaan, berani beberkan semua, kan kata dia punya data, rekaman, dan segala macamnya itu tentang oknum-oknum Pertamina, harusnya dibuka pada saat itu. Kalau sekarang terlambat lah. Lu kemana aja tong? Dari tahun 2020, Ahok udah mengkritisi keras soal permainan di dalam Pertamina. Waktu itu dia juga udah berhasil bikin gerah banyak orang. Sampai akhirnya ada politisi yang minta Ahok dipecat dari posisinya sebagai komisaris Pertamina karena bikin gaduh dan dianggap ngebukain aib-aibnya Pertamina. Publiknya rame dan Jokowinya tertekan. Endingnya gimana? Ahok dengan bijak mengalah. Dia milih menghindari kegaduhan. Akhirnya Ahok cuman keras ke dalam dan silent ke publik. Kalau waktu itu Ahok mau buka-bukaan, pemerintahan Jokowi bisa bubar di tengah jalan. Harusan di poin ini, buzzernya Jokowi pada bilang makasih ke Ahok. Kalau Jokowi lengser di tengah jalan, kalian mau makan apaan? Jadi, kenapa Ahok baru buka-bukaan sekarang? Karena kemarin-kemarin itu, dia ngejagain pemerintahannya Jokowi. Itu jawaban buat lu dan orang-orang yang nanyain hal yang sama. Terus lu nanya, apakah Ahok berhasil atau gagal selama jadi komisaris utama Pertamina? Silakan dicek laporan keuangan Pertamina. Semua bisa akses dan bisa ngecek kok. Singkatnya aja. Sebelum Ahok menjabat, Pertamina rugi 11 triliun. Setelah Ahok menjabat, Pertamina untung 14 triliun. Dan sampai sekarang masih untung besar. Itu artinya Ahok berhasil ngejalanin tugasnya sebagai komisaris utama Pertamina. Oh iya, soal isu permainan di Pertamina, apakah Ahok nggak lapor soal ini? Setahu gua, dia mau lapor langsung ke Jokowi. Tapi si Jokowinya berbulan-bulan nggak mau terima Ahok. Gue yakin si Jokowi tahu soal ini, cuman dia nggak berani ngelawan. Karena mungkin dia juga ada ikutan main dan dapat bagian juga. Tapi yang jelas, dia lebih cinta sama kekuasaan daripada kebenaran. Parah lu mulu. Apa lo? Lalu COVID datang, waktu itu mereka masih nganggap gue teman presiden. Tapi takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya. Tidak terima karena? Saya nggak tahu alasannya. Kesibukan atau saya nggak tahu. Begitu 7-8 bulan tidak terima saya sudah mulai direksi-direksi mulai berani melawan saya.